Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada saat ini untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau karena pertolongan dan pimpinan dan penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh berhimpun untuk memuji Engkau dan juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahaminya dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, biarlah itu berasal daripada Engkau sendiri, sehingga boleh menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Tuhan sendiri menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami hanya fokus kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan memberikan
Judul renungan kepada kita adalah berdoa senantiasa. Kita tahu bahwa doa adalah napas iman orang percaya. Karena melalui doalah kita dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa, maka otomatis komunikasi dengan Bapa di surga sudah terputus. Dalam hal berdoa tidak diperlukan kepandaian khusus. Mengapa? Karena doa adalah ungkapan hati, ungkapan perasaan, ungkapan keinginan kita kepada Tuhan. Tapi mungkin ada orang yang akan berkata, kalau doa itu tidak perlu kepandaian khusus, mengapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa? Saya mau katakan kepada kita pada saat ini bahwa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bukan untuk mereka pandai berdoa. Namun tujuannya yaitu supaya murid-muridnya berdoa dengan benar. Doa yang benar tidak ditentukan dengan kepandaian merangkai kata-kata. Namun bagaimana kita menyampaikan doa dengan fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa senantiasa adalah berdoa setiap waktu, di mana saja, kapan saja, bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus tetap berdoa. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap berdoa. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-13 berkata, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Di sini Yakobus menekankan bahwa orang-orang beriman harus menanggung penderitaan. Penderitaan ini bukan karena dosa mereka, atau penderitaan ini bukan karena disiplin dari Tuhan, melainkan karena perbuatan daripada si jahat. Karena itu Yakobus menghimbau kepada pembacanya atau kepada kita sebagai orang percaya yang dalam keadaan demikian harus berdoa. Karena lewat doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan untuk melewati setiap persoalan, melewati setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bahkan ada seorang penafsir berkata bahwa saat-saat kita menderita seharusnya menjadi saat-saat di mana kita harus berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu,
kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dalam hal menghampiri Tuhan di dalam doa. Jangan sampai kita menunggu pada saat menderita atau saat mengalami masalah baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus berdoa senantiasa. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap komunikasi dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yakobus menekankan akibat dari doa yang dianjurkan, yaitu doa akan menyebabkan Allah memindahkan penderitaan yang sedang dialami oleh percaya. Namun semua ini akan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa apa yang kita alami, Tuhan akan mengintervensi masalah tersebut. Bahkan Tuhan akan menolong kita sehingga kita melewati persoalan atau masalah itu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang kita naikkan akan menyebabkan Allah memberikan kasih karunia-Nya, sehingga kita sebagai orang percaya mampu bertahan dalam menanggung penderitaan sampai akhir. Dan ketika kita melewati masalah itu, maka otomatis nama Tuhan akan dipermuliakan. Bahkan dikatakan kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dapat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan sesudah melewati masa-masa penderitaan. Oleh karena itu, ketika kita di dalam masa penderitaan pun, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Sebagai contoh yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Mereka dibelenggu, tetapi mereka berdoa dan menyanyi. Bahkan apa yang terjadi di sana? Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Belenggu yang ada di kaki mereka pun terlepas. Tetapi pada saat itu pun mereka tetap memuji Tuhan. Jadi pujian orang percaya haruslah dinyanyikan dari hati. Dan juga harus dengan motivasi daripada Roh Kudus. Dan pujian itu pun harus didasarkan atas firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, ketika kita menaikkan puji-pujian, harus dari hati kita, bukan asal-asalan. Ya, karena saya ke gereja, jadi ya pemimpin pujian bilang ayo memuji Tuhan, ya ikut memuji Tuhan. Daripada yang di sebelah kiri atau sebelah kanan lihat bahwa tidak menyanyi, ya udah ikut aja. Tetapi saya mau katakan ke kita, ketika kita memuji Tuhan, harus dari hati kita, harus
dari hati yang paling dalam dan dengan motivasi yang benar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap memuji Tuhan di dalam keadaan apapun. Bahkan di dalam ayat 16b sampai ayat yang ke-17 menunjukkan sifat doa yang dijawab oleh Tuhan, yakni berdoa dengan penuh kesungguhan. Di situ dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi efektif doa dalam pernyataan Yakobus tentunya berkaitan erat dengan penyembahan dari orang yang sakit tersebut. Sebagai contoh dari doa yang besar kuasanya, Yakobus memakai nama Elia untuk menunjukkan kebenaran yang disebutkan di dalam ayat yang ke-16 tadi. Bahkan di dalam ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan seterusnya. Jadi latar belakang dari ayat ini yakni 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18. Di mana Raja Ahab meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Hal ini menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Sehingga tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan di tanah Israel. Elia adalah seorang nabi, namun ia mempunyai kelemahan seperti kita. Sebagai bukti, ia pernah putus asa. Bahkan ia pernah depresi berat waktu diancam oleh Isabel. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketika ia berdoa supaya tidak turun hujan, maka hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keputusasaan Elia meminta Tuhan agar mengambil nyawanya. Walaupun keadaan Elia seperti itu, namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Elia adalah orang benar. Artinya Elia adalah orang yang berbakti kepada Allah dengan segenap hatinya. Sehingga ketika ia berdoa, maka Allah menjawab doa-doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kalau ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka percayalah bahwa Bapa di surga pun akan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepadanya. Namun yang jadi permasalahan bagi kita, ketika kita berdoa menyampaikan permasalahan kita kepada Tuhan,
namun kita ragu lagi. Bahkan kita bertanya-tanya di dalam hati kita, benar enggak Tuhan mendengar apa yang saya sampaikan? Jadi kita ragu akan jawaban daripada Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mendapat jawabannya. Tetapi kita belajar daripada Elia. Dia berdoa sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab apa yang dia doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menurut Yakobus, Allah akan menjawab setiap doa orang yang mau berbakti kepada Allah dengan segenap hatinya. Percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menjawab. Oleh karena itu, tidak usah ragu lagi. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, bawalah kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam kehidupan kita, banyak masalah, banyak persoalan. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya punya masalah berat, Pak. Sudah berdoa sekian lama, tetapi kok nggak ada jawaban daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, kalau belum ada jawaban, tetaplah berdoa. Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, Tuhan bisa menjawab pergumulanmu. Oleh karena itu, kita harus tetap senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena lewat itu, apa yang kita keluhkan, apa yang kita minta, pasti ada jawaban daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus adalah sumber berkat, adalah sumber jawaban daripada doa kita, memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Amin.